Halo semua, selamat datang di Lentera Himatika 2020. Kali ini kita akan membahas tentang uang. Disimak baik-baik ya, selamat menyaksikan. Materi yang kita bahas kali ini, yang pertama yakni mengenal nilai uang, yang kedua kesetaraan nilai mata uang, dan yang ketiga menaksir jumlah harga yang dibeli atau dijual. Oke, sekarang kita bicara tentang uang. Ada nggak sih orang yang nggak kenal uang? Ada nggak sih orang yang tidak membutuhkan uang? Semua orang pasti membutuhkan uang. Uang itu berguna sebagai alat tukar menukar. Alat tukar menukar digunakan saat jual beli. Uang juga berguna sebagai alat pembayaran. Misalnya membayar iuran, membayar rekening listrik, dan membayar pajak. Nama mata uang negara kita adalah rupiah. Jenis mata uang rupiah bermacam-macam, termasuk juga nilainya. Ada yang nilainya kecil dan ada yang nilainya besar. Untuk mengenal lebih lanjut tentang uang, simak video selanjutnya. Untuk mengenal nilai uang, pertama-tama kita harus mengetahui tentang jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang yang pertama ada uang kertas, dan yang kedua ada uang logam. Sekarang kita belajar tentang jenis-jenis uang kertas. Yang pertama di sini ada uang 100 rupiah. Ini uang zaman dahulu dan sekarang sudah tidak berlaku. Dibacanya 100 rupiah dan ditulis dalam matematika Rp 100,00. Kedua ada uang kertas 500 rupiah. Ini juga termasuk uang zaman dahulu ya. Dibacanya 500 rupiah dan ditulis Rp 500,00. Terus ada uang 1000 rupiah, ditulisnya Rp 1,000,00. Dan ini ada uang 1000, ini untuk cara penulisannya sama seperti uang 1000 sebelumnya. Selanjutnya ada uang 2000 rupiah. Penulisannya Rp 2,000,00. Untuk ini 2000 rupiah yang baru, ini cara penulisannya sama dengan 2000 yang sebelumnya ya. Lanjut, ini ada uang 5000 rupiah. Penulisannya Rp 5,000,00. Untuk 5000 yang baru, penulisannya juga sama ya. Terus ada uang 10.000 rupiah. Ditulisnya Rp 10,000,00. Terus ini ada uang 10.000 yang baru. Penulisannya sama dengan uang 10.000 yang sebelumnya. Terus juga ada uang 20.000 rupiah. Penulisannya Rp 20,000,00. Terus ini yang baru juga sama ya, penulisannya sama yang sebelumnya. Terus ada uang 50.000 rupiah, penulisannya Rp 50,000,00. Ini juga sama dengan 50.000 yang atas. Ini ada uang 100.000 rupiah, ditulisnya Rp 100,000,00. Ini juga sama. Untuk jenis-jenis uang logam, ini ada uang 100 rupiah, ditulisnya Rp 100,00. Untuk uang 200 rupiah, ditulisnya Rp 200,00. Untuk 500 rupiah, ditulisnya Rp 500,00. Dan untuk 1000 rupiah, ditulisnya Rp 1,000,00. Selanjutnya kita mengenal nilai sekelompok mata uang. Ini ada uang 1000 rupiah kertas dan 3 uang logam, maka nilainya itu 1.300 rupiah, ditulisnya 1,300. Untuk uang 5.000 dan 2.000, nilainya menjadi 7.000 rupiah, ditulisnya
7.000,00. Kemudian ada uang 10.000 dan uang 20.000, jika dijumlahkan nilainya Rp30.000. Penulisannya seperti itu. Terus uang 50.000 dan 100.000 jumlahnya Rp150.000 dan penulisannya seperti itu. Selanjutnya yaitu kesetaraan nilai uang. Apa sih kesetaraan nilai uang? Jadi, kesetaraan nilai uang itu adalah sebuah uang pecahan tertentu yang dapat ditukar dengan pecahan-pecahan lainnya. Nah, misal nih contoh, ada 2 lembar uang 1.000 dengan 4 koin uang 500-an. Nah, jadi 2 lembar uang 1.000 itu bernilai 2.000, sedangkan 4 koin uang 500-an juga bernilai 2.000, sehingga 2 lembar uang 1.000 itu setara dengan 4 koin uang 500, kayak gitu. Untuk contoh yang kedua nih, buat lebih jelas lagi, ada 1 lembar uang 5.000 dengan 5 lembar uang 1.000. Nah, 1 lembar uang 5.000 ini bernilai 5.000, dan sedangkan 5 lembar uang 1.000 juga bernilai 5.000. Jadi, uang 5.000 dengan uang 1.000 itu memiliki kesetaraan, seperti itu. Selanjutnya yaitu contoh soal. Dharma mempunyai selembar uang 20 ribuan. Kita keluarkan uang 20 ribu 1 lembar. Wati mempunyai 4 lembar uang 1.000-an. Kita keluarkan juga 1, 2, 3, 4. Berarti ini nilainya 4.000. Dan 2 lembar 5.000-an. Oke, 1, 2. Jadi 10.000. 10 ditambah 4.000 menjadi 14.000. Uang siapakah lebih banyak? Karena yang di sebelah kiri uang damar itu bernilai 20.000, dan di sebelah kanan uang wati itu bernilai 14.000, sehingga uang Darman lebih besar atau lebih banyak daripada uang wati. Sekarang menaksir jumlah harga yang dibeli atau dijual. Cara menaksir dengan pembulatan ke ratusan terdekat. Apabila puluhan dan satuan kurang dari 50, maka ratusannya dibulatkan ke bawah. Misalkan 5.645, karena 45 itu kurang dari 50, maka kita akan bulatkan ke bawah menjadi 5.600. Lalu yang B, apabila puluhan dan satuannya lebih dari atau sama dengan 50, maka ratusannya dibulatkan ke atas. Misalkan 3.285 dibulatkan menjadi 3.300, seperti itu. Jadi misalkan lagi ada 3.250, karena 50 itu sama dengan 50, maka dibulatkan juga ke atas menjadi 3.300. Contoh soal, harga satu buku yaitu 1.435, satu pensil 575, dan satu penggaris itu 965. Tono membeli 2 buku tulis, 4 pensil, dan 2 penggaris. Taksirlah harga seluruh belanjaan Tono. Oke, sekarang kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Harga satu buku yaitu 1.435, kita taksir menjadi 1.400. Kenapa? Karena 35 itu kurang dari 50. Karena dia membeli 2 buku, sehingga 2 dikali 1.400 menjadi 2.800. Lalu pembeli pensil 575, karena 75 itu lebih dari 50, maka ditaksir ke atas sehingga 600. Maka dari itu 4 dikali 600 sehingga 2.400. Jadi harga untuk 4 pensil yaitu 2.400. Untuk 2 penggaris sehingga 965 kita taksir menjadi 1.000, sehingga 2 penggaris dikali 1.000 yaitu 2.000. Total belanjaan Tono
yaitu 2.800 ditambah 2.400 ditambah 2.000 menjadi 7.200. Mudah sekali bukan? Terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.